Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Novia dari kelas konsentrasi MSDM A2 Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai budaya organisasi. Apa itu budaya dan organisasi? Budaya yang biasa dikenal dengan kata kebiasaan, sedangkan organisasi yaitu sekelompok orang yang berkumpul dalam satu tempat. Jadi, budaya organisasi adalah kebiasaan sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi tersebut. Selanjutnya, terdapat fungsi budaya organisasi. Yang pertama, pembedaan organisasi. Yang kedua, identitas. Ketiga, komitmen bersama. Keempat, perekat sosial. Kelima, membentuk sikap karyawan. Dalam budaya organisasi, terdapat juga ciri-cirinya, yaitu inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi sekelompok, keagresifan, dan kemantapan. Selanjutnya, terdapat juga ciri-ciri budaya yang kuat. Di antaranya, yang pertama, anggota organisasi royal kepada organisasi. Yang kedua, pedoman bertingkah laku bagi orang di dalam perusahaan, digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh orang di dalam perusahaan tersebut, sehingga orang yang bekerja menjadi sangat kohersif. Yang ketiga, nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, organisasi juga memberikan tempat khusus kepada pahlawan organisasi dan secara sistematis menciptakan bermacam tingkat pahlawan. Yang terakhir, dijumpai banyak ritual seperti memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi, mulai dari ritual sederhana sampai yang mewah. Selanjutnya, terdapat juga karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, ada inisiatif individual. Kedua, toleransi terhadap tindakan beresiko. Ketiga, arah. Keempat, integrasi. Kelima, dukungan dari manajer. Keenam, kontrol. Dan yang terakhir, identitas. Nah, dalam budaya organisasi memiliki 3 tingkat, yaitu yang pertama, budaya organisasi yang nampak atau visible, seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, seperti adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah dan anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Selanjutnya, terdapat juga faktor untuk penentu budaya organisasi. Yang pertama, pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama untuk menciptakan sebuah budaya organisasi tersebut. Yang kedua, pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip, norma, dan keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Yang terakhir, dari prinsip, norma, dan keyakinan tertentu, nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Dalam budaya organisasi juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai proses integrasi internal dan sebagai proses adaptasi eksternal. Dalam proses integrasi internal, budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Sedangkan dalam proses adaptasi eksternal, budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar organisasi. Sifat seperti apa sih yang dimiliki budaya organisasi? Nah, budaya organisasi memiliki sifat seperti budaya organisasi yang adaptif dan budaya organisasi tidak adaptif. Budaya organisasi yang adaptif yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan di luar organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang tidak adaptif yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan di luar organisasi. Selanjutnya, terdapat juga jenis budaya organisasi.
Yang pertama, budaya komunal atau memberikan rasa memiliki bagi anggota. Contoh perusahaan yang menerapkan budaya ini salah satunya perusahaan PT Astra Honda Motor. Yang kedua, budaya network atau anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Contoh perusahaan yang menerapkan budaya ini yaitu salah satunya perusahaan Google. Yang ketiga, budaya mercenary atau fokus langsung pada tujuan. Nah, contoh perusahaannya yaitu salah satunya perusahaan Samsung. Yang terakhir, budaya fragmented atau rasa memiliki sangat rendah. Salah satu contoh perusahaannya yaitu perusahaan bank. Lalu bagaimana cara mempelajari budaya organisasi? Nah, cara mempelajari budaya organisasi yang pertama dengan cara cerita, yaitu melalui penjelasan tentang sejarah berdirinya organisasi ruang lingkup usaha, hubungan dengan organisasi tersebut. Yang kedua, acara ritual, yaitu seperti penyerahan pemilihan dan penghargaan bagi staf yang berprestasi. Yang terakhir, simbol material, dengan cara memakai pakaian khas seperti pramugari, teller, satpam, dokter, dan sebagainya. Selanjutnya, salah satu contoh yang saya ambil dalam perusahaan yang menerapkan budaya organisasi, yaitu perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang bisa dikenal dengan Alfamart. Alfamart memiliki budaya organisasi yang dikenal dengan istilah 2I dan 3K merupakan singkatan dari integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kualitas dan produktivitas yang tinggi, kerjasama tim, dan kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan terbaik. Sekian pemaparan materi budaya organisasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.